Di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah, ada seorang pria bernama Adi yang tinggal bersama istrinya, Mawar, dan ibu mertuanya. Keluarga ini tampak harmonis, namun di balik kedamaian itu tersembunyi rahasia gelap yang perlahan menggerogoti hubungan mereka. Bu Siti, ibu mertua Adi, adalah seorang janda yang masih tampak anggun dan menawan, meskipun usianya telah menginjak 40 tahun. Sejak kepergian suaminya, ia sering merasa kesepian dan terkadang menyalurkan perasaannya dengan cara yang tak lazim tanpa disadari. Ia mulai memperhatikan Adi, menantunya sendiri, dengan tatapan yang berbeda dari sekadar seorang ibu mertua. Suatu hari, Mawar pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan rumah tangga, meninggalkan Adi dan Bu Siti di rumah. Adi duduk di teras, menikmati udara segar, ketika Bu Siti muncul mengenakan gaun yang sangat menarik. Rambutnya tergerai indah dan senyumnya memancarkan daya tarik yang sulit diabaikan. "Adi, kamu kelihatan lelah. Ibu buatkan es jeruk, ya?" ujar Bu Siti dengan suara lembut. "Tidak usah repot-repot, Bu. Aku baik-baik saja," jawab Adi, mencoba menghindari tatapan matanya. "Ah, jangan begitu. Biar ibu saja yang membuatkannya," kata Bu Siti sambil berbalik menuju dapur. Adi menatapnya sejenak dan tanpa disadari pikirannya mulai melayang. Bu Siti terlihat jauh lebih menarik dari biasanya. Ia merasa bersalah, tetapi ia juga tak bisa memungkiri bahwa ada sesuatu dalam diri Bu Siti yang membuatnya terpesona. Dengan cepat, Adi masuk ke kamar dan mengunci pintu, mencoba menenangkan pikirannya. Sementara itu, di dapur, Bu Siti diam-diam menambahkan ramuan khusus ke dalam es jeruk yang ia buat. Ramuan itu ia dapatkan dari seseorang yang paham akan ilmu pengasihan. Dengan senyum licik, ia membawa gelas es jeruk itu ke ruang tamu. "Adi, ini es jeruk untukmu," panggil Bu Siti. Adi keluar dari kamar dan menerima gelas itu dengan ragu. Ia menyesapnya perlahan, dan tak lama kemudian kepalanya terasa ringan. Bu Siti mendekat, lalu mulai memijat pundaknya. "Kamu tegang, Adi. Biar ibu pijat," bisiknya. Adi mencoba menolak, tetapi tubuhnya terasa lemas. Ia tak bisa melawan. Di saat yang sama, di pasar, Mawar tiba-tiba merasa terbuka dengan keras. Mawar berdiri di ambang pintu dengan wajah pucat dan napas tersengal. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres sejak di pasar, dan kini firasat buruknya semakin kuat. "Adi, ibu, sedang apa kalian?" tanyanya dengan suara bergetar. Adi tersentak dan langsung menjauh dari Bu Siti. Kepalanya masih terasa ringan, pikirannya kacau, tetapi kesadaran mulai kembali. Bu Siti, yang semula penuh percaya diri, kini tampak sedikit tegang. "Mawar, kamu sudah pulang?" ucapnya dengan senyum dipaksakan. Mawar melangkah masuk, matanya menatap tajam ke arah suaminya yang terlihat gelisah. "Kenapa kamu tidak mengangkat telepon?" tanyanya. Kini suaranya lebih tegas. Adi menelan ludah, kebingungan antara mengakui apa yang terjadi atau tetap diam. Sementara itu, Bu Siti berusaha menyembunyikan kegugupannya. Namun, tatapan Mawar semakin tajam, seolah bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang telah terjadi di rumah itu. Keheningan menegang di antara mereka, sebelum akhirnya Mawar berkata, "Aku ingin jawaban sekarang." Mendapatkan kembali kesadarannya, menatap Mawar dengan mata penuh kebingungan. Kepalanya masih terasa berat, tetapi perlahan-lahan ia mulai memahami apa yang sebenarnya terjadi. "Mawar, maksudmu apa?" tanyanya. Suaranya masih lemah. "Aku mendengar semuanya, Dani. Ibu, dia telah merencanakan sesuatu terhadapmu. Aku tidak tahu pasti apa tujuannya, tapi ini salah. Kita harus pergi dari sini sebelum semuanya semakin buruk," ujar Mawar. Suaranya dipenuhi kecemasan. Bu Siti, yang sedari tadi diam, tiba-tiba tertawa kecil. "Mawar, kau terlalu berlebihan. Ibu hanya ingin yang terbaik untuk kalian," katanya dengan nada lembut, tetapi ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat bulu kuduk Mawar meremang. "Terlalu berlebihan?
"Ibu, aku mendengar semuanya. Aku tahu apa yang ibu lakukan," seru Mawar dengan penuh emosi. Adi akhirnya berhasil berdiri, meski tubuhnya masih lemas. Ia menatap Mawar, lalu beralih ke Bu Siti. "Bu, kenapa?" tanyanya lirih. Bu Siti tersenyum, tetapi kali ini tidak ada kelembutan di sana, hanya tatapan yang sulit diartikan. "Karena ibu menginginkanmu, Adi." Ruangan itu mendadak sunyi. Mawar menahan napas, sementara Adi merasa jantungnya hampir berhenti. "Kita harus pergi sekarang," bisik Mawar sambil menggenggam tangan suaminya. Tanpa menunggu lebih lama, ia menarik Adi menuju pintu, meninggalkan Bu Siti yang masih berdiri di tempatnya, menatap mereka dengan senyum samar yang penuh arti. Mereka tidak menoleh ke belakang. Yang mereka tahu, mereka harus pergi sebelum semuanya terlambat, mengadakan ritual untuk menetralisir pengaruh jahat yang menguasai Bu Siti. Para penduduk desa berkumpul di sekitar rumah tempat pasangan itu berlindung, sementara sang dukun mulai melantunkan mantra-mantra. Sementara itu, Bu Siti yang masih tergeletak di hutan merasakan tubuhnya semakin berat. Suara-suara gaib berbisik di telinganya, mengingatkannya pada kesepakatan yang pernah ia buat demi mendapatkan kekuatan untuk memikat Adi. Ia mencoba bangkit, tetapi seolah ada sesuatu yang menahannya. Di desa, Sinta menggenggam tangan Adi dengan erat. "Kita harus tetap bersama," bisiknya, takut jika sesuatu yang buruk masih bisa terjadi. Ritual pun mencapai puncaknya. Sang dukun membakar sesajen terakhir dan mengakhiri mantra dengan suara lantang. Seketika, terdengar jeritan panjang dari arah hutan. Para penduduk yang berjaga melihat Bu Siti muncul dari kegelapan. Tubuhnya gemetar hebat, matanya kini terlihat kosong. "Ibu," suara Adi bergetar. Ada rasa kasihan meskipun ia tahu apa yang telah dilakukan wanita itu. Bu Siti menatapnya untuk terakhir kalinya sebelum tubuhnya ambruk ke tanah. Perlahan, kekuatan jahat yang selama ini menguasainya lenyap. Malam itu, semuanya berakhir. Sinta dan Adi akhirnya bisa bernapas lega. Meski luka di hati mereka masih ada, mereka tahu bahwa mereka telah berhasil lolos dari kegelapan yang hampir menghancurkan segalanya. Setelah ritual selesai, roh jahat yang merasuki Bu Siti akhirnya terusir. Ia tersungkur ke tanah, tubuhnya gemetar hebat sebelum akhirnya menangis terseduh-seduh. "Maafkan ibu," suaranya parau, penuh penyesalan. Namun, meski pengaruh sihir telah hilang, luka yang ia tinggalkan dalam hati Adi dan Mawar tidak akan pernah benar-benar sembuh. Setelah malam penuh kegelapan itu, Adi dan Mawar mengambil keputusan besar. Mereka tidak bisa lagi tinggal di Suryalaya. Terlalu banyak kenangan buruk yang membayangi mereka di sana. Dengan hati berat, mereka mengemasi barang-barang mereka dan pergi, meninggalkan desa dan semua yang pernah mereka kenal. Mereka memulai kehidupan baru di tempat yang jauh, di mana mereka bisa melupakan masa lalu dan membangun kembali kebahagiaan mereka. Dari pengalaman ini, mereka belajar bahwa cinta dan kepercayaan adalah hal yang paling berharga dan tidak ada kekuatan gelap yang bisa menghancurkannya.